Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Di sini ada Re, Banu, Seki, Jikri, Nafisa, dan Sahnas. Ya, Insya Allah nanti ada teman-teman kalian yang menyusul. Maaf, Raihana, Bapak. Ini ya, ada Raihana. Pak, saya ke toilet dulu ya, Pak. Ya, silakan Sahnas. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa bertemu dalam Google Meet kali ini. Dalam pertemuan Google Meet kali ini kita bisa maksud Bapak kita melanjutkan beberapa hari kemarin ya atau pertemuan kita pada Google Meet yang lalu ya di mana pada beberapa kali Google Meet kita tidak bisa hadir. Bapak berikan tugas ya, 2 kali pertemuan Google Meet Bapak beri tugas di mana tugasnya adalah untuk membaca. Nah, untuk matematika alhamdulillah kita bisa ketemu di sini dan pembicaraan kali ini kita masih berkenaan dengan bidang data atau sudut ya. Nah, Pak. Iya, kenapa Re? Mau ngambil pensil dulu Pak. Oke, silakan. Oke, di sini kemarin kita sudah belajar mengenai sudut ya. Ada 3 macam sudut ya, yaitu sudut siku-siku yang besarannya 90 derajat. Sedangkan yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarannya kurang dari 90 derajat. Dan sudut yang besar Waalaikumsalam Jesa. Dan sudut yang halaman 60 Jesa. Oke, sudut yang besarannya lebih dari 90 derajat dinamakan dengan sudut tumpul. Oke, Bapak minta tolong Ray untuk membacakan surat Al-Fatihah dan doa mulai belajarnya. Baik, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak ucapkan terima kasih kepada Re yang sudah membacakan doa mulai belajarnya dan surat Al-Fatihah. Di mana sama-sama Pak. Ya, di mana dalam hal ini kita berharap bahwa pembelajaran kali ini bisa kita ambil hikmahnya. Nah, iya mohon maaf. Nah, kalau kita buka di halaman 60, kita coba perhatikan ya. Bisa diperhatikan baik-baik. Oke. Nah, Bapak coba bacakan dulu ya. Coba kamu amati satu persatu atribut muka di atas. Bentuk sangat menarik kan pada umumnya. Nah, bentuk-bentuk tersebut
berupa bangun datar, ada segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan jajaran genjang. Sebutkan nama bangun yang membentuk tanda atribut pramuka di atas. Oke. Nah, kalau di sini kan Halaman berapa, Pak? halaman 60, berarti kalian coba buka halaman 59. Di situ ada atribut pramuka. Yang ini. Iya, sudah? Sudah. Oke. Nah, mungkin kalau di sini ya. Coba kalian isi yang halaman 60 dengan melihat atribut pramuka yang ada di halaman 59. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup, ya. Pak. Oke. 10 menit Bapak rasa kalian kalian nanti di halaman 60 coba dijawab mana saja bentuk bidang datar yang menyerupai segitiga. Baik, Pak. Ya. Sebentar ya Bapak, izin dulu. Oke, bagi yang sudah selesai bisa kasih tangan ya. Oke, sudah. Ada yang sudah? Oh ya, Rey. Ya, Pak. Kamu sudah? Sudah. Ya. Oke ya. Nah, coba Rey bangun ini ya, di sini lambang pramuka yang
bisa diwakili dengan segitiga apa aja, bangun datar segitiga? Segitiga, tanda barung, Iya, baru. tanda kecakapan khusus atau TKK, Iya. lencana wilayah. Iya, pintar. Oke ya. Nah, di sini untuk yang segitiga teman kita Re sudah selesai. Sudah, Pak. Oke, Jikri. Baik, Jikri. Untuk yang ukuran persegi, mana saja, Jikri? Tanda tutup dan pita jabatan. Iya. Kemudian Pita jabatan. ya. Ada lagi, Jikri? Selain itu? Tidak, Pak. Uh, Tanda pandu dunia, Pak. ya, tanda pelantikan, kemudian ada pita jabatan bentuknya persegi, ya. Sedangkan kalau untuk tanda pelantikan ya itu persegi, tetapi dia ditaruh seperti bentuk dadu. Tapi itu kalau kita lihat itu adalah bentuknya persegi, ya. Itu ya. Nah, kemudian yang pada pria di topinya itu ada tanda tutup kepala atau topi ya. Itu ada gambar persegi. Oke. Bisa lanjut ke nomor 3, persegi panjang apa saja? Ada yang sudah? Oke. Sudah. Papan nama. Iya, papan nama. Oke, selain papan nama ada lagi? Pita nomor. Iya, pita nomor. Iya, Sahnas. Sahnas. Sahnas sudah? Iya, Pak. Oke, Sahnas. Sudah, Pak. Coba tanda pramuka yang berbentuk lingkaran, tolong disebutkan. Tanda pelatikan. Ya, tanda pelantikan. Kemudian ada tanda. Satu lagi ada apa? Tanda tutup kepala. Ya, tanda pelantikan, tanda tutup kepala untuk yang perempuan ya. Untuk yang siaga. Tanda pandu dunia. Iya, pintar. Oke. Yang terakhir untuk jajar genjang. Ada yang sudah selesai? Oke. Selain Saya, Ray, Pak. Jikri, ya, selain ya maksudnya kasih kesempatan teman dulu ya, Jikri ya. Oke, ada yang sudah selesai? Selain Ray, Baik, Jikri, Pak. dan Sanas. Oke. Maaf ya kalau ini kan gambarnya kecil-kecil, jadi kalau lihat Bapak harus lihat dekat. Oke. Banu sudah selesai? Jesa sudah selesai, Jesa? Oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa tanda dari pramuka yang memang ini sama beberapa bentuk bangun datar. Nah, untuk yang halaman 60. Halaman 60 yang nomor 5. Jajar genjang. Sudah, Jesa?
Oke, tanda kecakapannya bisa dilihat di halaman 59. Oke, apa aja Jessa? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, baik ya. Di sini kita perhatikan yang untuk laki-laki di sini ada sama ya. Untuk tanda kecakapan umumnya ya. Itu ada apa ya? Padi 2 ya. Untuk yang wanita juga sama. Itu bentuknya adalah jajar genjang. Ada lagi yang kalian temukan dalam bentuk jajar genjang dalam atribut? Tidak, Pak. Oke, berarti cuma itu aja ya. Jadi cuma tanda kecakapan umum atau TKU, tanda kecakapan umum. Oke. Maaf kenapa di sini Bapak istilahkan sebagai pramuka, sedangkan kita di sekolah kita adalah Hizbul Waton ya atau HW. Nah, sebenarnya sama aja ya. Hanya saja mungkin pada kecakapannya, tanda kecakapannya itu berbeda. Di mana ya kita temui juga ya. Ya, umumnya kalau kita lihat hasduk kita dengan hasduk di pramuka sama ya, bentuknya adalah segitiga ya. Dari laki-laki maupun perempuan itu bentuknya segitiga. Nah, cuma kita ada beberapa perbedaan ya, mungkin dari seragam dan ya dari seragamnya kita berbeda, kemudian juga beberapa hal lainnya ya. Tapi pada umumnya untuk pramuka dan HW ini pada prinsipnya sama ya. Sedangkan kalau di di HW atau Hizbul Waton ya, kita diajarkan tentang bagaimana Waalaikumsalam ya, bagaimana tentang kemuhammadian ya. Nah, di sini kita sudah membahas tentang bidang datar. Nah, kalau kita temui ya, bidang datar yang ada di rumah berupa segitiga apa aja? Oke, ada yang bisa sebutkan bidang datar yang bentuknya segitiga? Oke, ada yang bisa? Ya, Seki, kenapa? Apa aja? Ya, bangun datar yang bentuknya seperti segitiga. Ya, yang kalian temukan di rumah apa aja? Ada? Ada Pak kalender. Kalender bentuknya segitiga. Ya, mungkin kalendernya berbeda ya. Tapi kalender pada umumnya itu persegi panjang. Iya, persegi panjang. Oke ya. Ya, kalau yang berbentuk segitiga. Iya, penggaris segitiga. Kita benar ya. Ada. Persegi itu, Bob. Ya. Ya, kalau dalam bentuk persegi ada yang bisa menyebutkan? Ya, benda-benda ya, apa aja? Speaker, Pak. Ya, speaker. Mungkin ya. Ada lagi? Yang berbentuk persegi. Buku, Pak. Buku tulis. Buku tulis. Buku tulis bentuknya persegi atau persegi panjang? Beda loh. Kalau persegi, tiap sisinya sama. Oh iya. Iya.
Oke, jadi di biasanya ya Halaman berapa, Pak? halaman 60 buku tematik 8. Oke ya. Ada yang bisa menyebutkan itu di belakangnya apa? Di belakangnya Re ada gambar apa? Figura. Nah, figuranya kan gambarnya ada yang persegi, ada yang persegi panjang ya. Iya. Iya, itu figura ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Terus box, Pak. Ya, box. Ada lagi yang berbentuk Pak. Ya, kenapa Jikri? Oke, itu yang persegi ya. Jadi kalau untuk benda-benda yang bentuknya tadi. ya bentuk persegi yang kamu temui di rumah apa aja? Persegi. Ya. Jadi gini ya. Benda-benda yang bentuknya segitiga ataupun persegi mungkin sangat jarang kita temukan di rumah kita. Tapi kalau kita amati ada ya, salah satu contohnya adalah ya tadi yang segitiga yang dicontohkan oleh Jesa ya, ada apa namanya penggaris segitiga ya, kemudian ada apa namanya mungkin kan kalian sebagai anggota HW kalau hasduk kalian ya, hasduk kalian ini yang dipotong. itu kalau kita gelar bentuknya segitiga ya. Kemudian yang perempuan rata-rata kalau yang pakai jilbab ya, itu jilbabnya itu bentuknya segitiga ya. Atau yang lain banyak ya. Nah, biasanya benda-benda yang berbentuk segitiga itu ya jarang kita gunakan. Kemudian yang berbentuk persegi, nah tadi ya semacam figura ya atau foto ya yang ada di contoh yang di belakangnya Ray ya itu ada yang persegi. Tapi kalau yang sebelah kiri Ray ya itu ada box itu persegi. Ya. Nah, Bapak coba tanya ke kalian, pernah kalian menjumpai yang berbentuk lingkaran atau bidang datar lingkaran apa aja? Oke, ada jam. Ya, ada jam. Ada apa lagi? Koin, Pak. Ada koin, iya pintar. Ada apa lagi yang kalian jumpai di rumah? Tutup toples, Pak. Iya, tutup toples. Ini Kaisya apa ini? Itu casan, Pak. Iya, casan. Oh iya. Oke, ada lagi? Lampu, Pak. Iya, lampu ya, lampu itu ada yang bentuknya lingkaran. Ada lagi yang lain? Jam dinding. Iya, pintar, jam dinding. Lubang rautan, Pak. Iya, lubang rautan bentuknya lingkaran. Oke, ada lagi yang lain. Nih, ya kita santai aja ya, jadi nggak terlalu ini. Oke, ada lagi? Tutup botol, Pak. Iya, tutup botol. Yang bentuknya lingkaran. Lubang casan, Pak. Kancing Iya, lubang. Iya, benar, kancing baju. Ada lagi? Gelas. Gelas dalam artian kan ya. Kalau tutup gelas ya lingkaran ya. Kalau gelasnya kan bentuknya gitu ya. Oke. Ada lagi? Ini, Pak. Apa Tutup tuh? botol. Iya, tutup botol lingkaran. Ya, rata-rata ya seperti tutup gelas, tutup botol itu bentuknya. Ini gelang, Pak. Ya, gelang. Gelang. Ya, bisa juga ya gelang bentuknya lingkaran. Ada lagi yang lain? Ya, Jikri. Oke. Banyak ya. Piring. Sudah, Pak. Nggak ada lagi. Ya.
Jadi yang berbentuk lingkaran kita bisa jumpai apa ya? Seperti pada roda kan bentuknya lingkaran. Ya, kemudian setir di mobil ya, bentuknya lingkaran. Tapi kalau kita lihat mobil-mobil sport atau yang lain bentuknya bukan lingkaran ya. Ya, Kotak, Pak. iya. Sedangkan setir pesawat juga sama ya, bentuknya bukan lingkaran. Oke ya, banyak ya benda-benda yang kalau kita perhatikan itu bentuknya seperti lingkaran ya. Kalau kita lihat Bapak ya, kalau di gelas ya atapnya kita kasih Tutup gelas. kita kasih pewarna ya di atasnya. Maka kalau kita taruh di kertas itu akan membentuk lingkaran. Mungkin itu yang dimaksud ya. Nah, sampai di sini lingkaran memang kita banyak jumpai ya di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang jajaran genjang bisa nggak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Jajar genjang. Oke. Ada yang dalam kehidupan hari-hari menemukan bidang datar seperti jajar genjang? Oke. Kalau kita perhatikan atap rumah kita ya, atap rumah kita itu kalau kita perhatikan itu bentuknya seperti jajar genjang. Kalau dilihat dari Perlengkapan apaan? Oke, sampai di sini kita bisa menerapkan bidang datar yang ada di rumah kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kemarin kita coba buat sampaikan materi tentang sudut. Oke ya. Untuk segitiga yang ada di Halaman berapa? halaman 60. Masnya kita membahas halaman 60 ya. Nah, di nomor 1 kan segitiga. Oke. Bapak ingatkan kembali ya, di mana kemarin ada 3 jenis sudut yang ada ya. Yaitu yang pertama sudut siku-siku ya. Yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kemudian yang kedua dinamakan dengan sudut lancip, di mana sudut ini besarnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan sudut tumpul, yaitu sudut yang besarannya lebih dari 90 derajat. Nah, kalau di bidang datar segitiga ini ya termasuk ke dalam sudut apa? Di sini kan Apa, ada ya. Yang nomor 1 segitiga ya. Segitiga ini termasuk bentuk ya, sudut yang ada ini memiliki sudut apa? Apa, Pak? Nggak kelihatan. Di buku kalian kan sama aja ya? Iya. Segitiga. Nah, itu membentuk sudut apa? Pak. Ya, pinter. Ini Aska siapa sih? Ya, ini Akmal, Pak. ya Akmal. Ya, bagus Akmal. Untuk segitiga yang ada di buku itu akan membentuk sudut lancip. Bagaimana cara membuktikannya? Kita bisa membuktikan yaitu dengan penggaris busur atau dengan siku yang kita buat sendiri ya. Siku yang kita buat sendiri ini bisa kita buat kemarin ya.
Ya, kita perhatikan di sini ya. Untuk yang segitiga, kenapa ini bisa disebut dengan apa namanya sudut lancip ya. Ini kita buktikan. Nah, kalau ini ke sini itu adalah sudut siku-siku. Nah, kalau kita taruh di sini ya, ini tidak membentuk sudut atau kurang dari 90 derajat. Makanya disebut sudut lancip. Ya, itu pembuktiannya. Nah, kemudian di nomor 2 ada persegi. Sudut yang dibentuk adalah sudut kita Siku-siku. Iya, pintar. Sudut yang dibentuk adalah sudut siku-siku ya. Nih, siku-siku ya, ketutup semua ya. Tuh. Ya, itu ya. Jadi sudut siku-siku. Yang besaran sudutnya itu 90 derajat ya. 90 derajat. Oke, kalau untuk yang ketiga, persegi panjang akan membentuk akan membentuk sudut apa? Siku-siku. Iya, pintar ya. Jadi persegi dan persegi panjang ya. Ini akan membentuk sudut siku-siku. Oke, untuk nomor 5, jajar genjang. Sudut yang dibentuk oleh Sudut tumpul nanti. iya, pintar ya. Jadi bidang datar jajar genjang ya. Ini akan membentuk sudut lancip dan sudut tumpul ya, dimana pada bagian halaman berapa, Pak? Kenapa? Halaman 60 ya. Kita membahas tentang sudut, kan kemarin kita sudah membahas tentang sudut ya. Ini untuk kita perhatikan pada bidang datar ya, bidang datar jajar genjang ya, yang di nomor 5 ini membentuk sudut lancip. Mana saja yang membentuk sudut lancip? Ya, bagian yang ada di sini dan di sini ya. Di kanan bawah dan kiri atas. Ini yang membentuk sudut lancip. Sedangkan untuk yang membentuk sudut tumpul adalah sudut yang ada di kanan atas dan kiri bawah. Paham ya? Ya. Paham, Pak. Oke. Kita coba ya di Oke, untuk sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak coba minta kalian untuk membuka buku MPA-nya ada? Buku MPA. Ada, Pak. Oke. Kita buka latihan untuk uji kompetensi tema 1, subtema 2 ya. Halaman berapa, Pak? Ya, sebentar. Halaman berapa, Pak? Halaman 50. Oke, halaman 51. Yang matematika, Pak. Iya, yang matematika. Halaman berapa, Pak? Saya buka, Pak. Halaman 51. Ya, Pak. Oke. Sudah dibuka halaman 51. Kita coba bahas dulu ya halaman 51. Pak.
Ya. Kita. Oke, untuk menjawab nomor 21, pada umumnya bentuk atribut pramuka berupa A. Bangun ruang, B. Bangun datar. Dia halaman berapa, Pak? Bangun datar, Pak. Halaman 51. Buku MPA ya. Media penilaian autentik. Halaman 51 sudah. Oke, tadi benar ya apa yang dikatakan Re. Pada umumnya bentuk atribut pramuka berupa bangun datar ya. Kalau bangun ruang itu ada volume, ada isi ya, beda. Jadi bangun ruang itu ada 3 dimensi ya. Oke, nomor 22. Bangun datar adalah sebutan untuk bangun-bangun Dua dimensi. Iya, bentar. 2 dimensi ya. Lanjut ke nomor 23. Bangun datar yang terbentuk dari 4 buah sisi yang sama panjang disebut, ada yang tahu? Persegi. Iya, pintar. Oke. Kita lempar aja ya. Jawaban nomor 22 Tiga. apa? Nomor 22 jawabannya 2 dimensi. Ya. Ada panjang sama lebar. Kalau 3 dimensi berarti ada panjang, lebar, dan tinggi. Itu 3 dimensi. Ya, biasanya 3 dimensi itu ada pada patung ya, ada kubus. Oke, halaman 52 nomor 24. Ya, berikut ini gambar bangun datar jajar genjang adalah yang C, Pak. iya, pintar. Oke, Bapak minta Kak Isya untuk nomor 25. Segitiga yang salah satu besar sudutnya sama dengan 90 disebut Segitiga apa? siku-siku, Pak. Segitiga siku-siku, Pak. Iya, pintar. Ya, untuk nomor 25 adalah segitiga siku-siku karena ada besaran sudut yang 90 derajat. Pak Tito, maaf tadi halaman berapa? Halaman 52 nomor 25. Ya, Pak. Oke. Nomor 26 Bapak kasih ke Rehana. Bapak mau lihat ditanya Rehana nih. Pak Tito, tadi yang nomor 2. Ini apa, Pak? Ya, mungkin Rehana lagi ini ya. Oke, nomor 26 Bapak lempar ke Banu. Banu ada? Ada, Pak. Oke, 26 Banu. Oke, Pak, tunggu. Ya. Perhatikan atribut pramuka berikut. Mandi atas ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat. Iya, belah ketupat ya. Oke, kalau kita ingat ketupat, kita ingat dengan Ramadan. Lebaran. Iya, Ramadan ya. Oke. Hari Selasa, Pak. Hari Selasa. Insya Allah hari Selasa kita akan berpuasa. Siapa yang sudah puasa full? Nanti kalau yang sudah Bapak ucapkan. Gara-gara puasa full jadi makanya sering lupa. Kalau aku dari TK. Iya, pintar. Ya, jadi dibiasakan ya, kalau yang belum nanti bisa untuk latihan. Ramadan besok kita buat latihan ya.
Insya Allah kita bisa berpuasa ya sama dengan orang-orang yang sudah mampu. Mampu di sini adalah orang yang sudah bisa melaksanakan saum Ramadan dari mulai sebelum terbit matahari sampai tenggelamnya matahari itu ya. Oke, lanjut lagi tuh nomor 27. Bapak minta Jesa. Jesa ada? Bisa? Ya. Silakan dibaca soalnya dulu. Nomor 27. Ya, Jesa. Berikut ini yang bukan jenis panjang sisinya adalah Berikut ini yang bukan jenis segitiga sembarang, Pak. Segitiga sembarang, Pak. Iya, pintar. Jadi berikut ini yang bukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya adalah segitiga sembarang ya. Banyak apa aja ya? Bentuk yang selain dari bentuk segitiga sama kaki, segitiga siku-siku atau sama sisi ya, adalah segitiga yang bentuknya sembarang. Sembarang ini ya yang penting judulnya segitiga. Ya. Oke. Nomor 28. Berarti ada 8 masuk 8. Oke. Ya. Apa? Ceki nomor 28. Ya. Segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar disebut Segitiga sama sisi. segitiga sama sisi, Pak. Segitiga sama sisi. Oke. Kita perhatikan ya soalnya. Segitiga yang 2 dari 3 sisinya, 2 dari 3 sisinya ya. 3 Sama panjang dan memiliki 2 sudut yang sama besar. Disebut segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama sisi, semua sisinya atau 3 sisinya sama. Ya, tapi kalau segitiga sama kaki, ya besaran sudutnya. Jadi ini kan kalau kita lihat yang di sini bentuknya adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama kaki, contoh ya. Jadi segitiga kalau yang maaf ya kemarin itu ada ya segitiga, ini kan ya segitiga nih, kan? Gambar segitiga. Nah kalau ini kan sisi yang sebelah kanan sama sebelah kiri ya, ini besarannya sama. Tapi kalau yang di bawahnya beda. Nah kalau kita belah, maksud Bapak kita tarik garis di sini ya, dua sisinya akan sama besar ya. Jadi itu segitiga sama. Oke, lanjut ke nomor 29. Ada siapa nih di sini? Sahnas. Bapak mau dengar suara Sahnas? Sahnas. Iya, Pak. Ya, nomor 29 Sahnas. Bangun datar ini dibentuk oleh 4 lusuk yang sama panjang. Bangun datar ini memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dengan sudut di hadapannya. Ya. Bangun datar apa Sahnas? 28 apa Pak isinya? 28 segitiga sama kaki ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, nomor 29 apa Sahnas? Ini
Bangun datar ini dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang, ya. Kemudian di sini kita lihat atau kita perhatikan lagi ya. Soalnya bangun datar ini memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. 2 pasang sudut yang sama besar. Oke, lanjut. Kemudian dengan sudut di hadapannya, ya. Dengan sudut di hadapannya. Nah, ini adalah persegi panjang. Ada nggak? Oke, persegi panjang ini kan ya memiliki 4 rusuk ya. Nah, yang berhadapan ya ini ya, sudut ini dengan sudut ini itu besarnya sama. Sudut ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Oke ya. Lanjut ya. Nomor 30. Nomor 30 Nafisa. Bapak mau dengar suara Nafisa aja deh. Bisa ya, Nafisa? Halo. Oke, ada yang bisa gantikan Nafisa? Oke, Bapak tunjuk ya, Jikri. Jikri nomor 30, Jikri. Ya. Apa? Berikut atribut pramuka yang berbentuk persegi adalah yang D. Iya, yang D ya. Kak. Tanda pandu dunia. Oke. 31 Bapak minta Re. Re. Ada Re? Saya aja, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, nomor 31 Re. Persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk. Iya, 4 buah rusuk. Ya, nomor 31 jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ke nomor 32. 32 siapa ya? Rehana. Rehana ada? Oke. Aku Bapak minta Banu deh. Banu untuk nomor 32. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Untuk nomor 32 silakan dijawab Banu. Bangun datar persegi memiliki sudut Lancip. Sudut apa? lancip. 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 Bangun datar persegi. Kan persegi sama ya. Persegi ini sama dengan persegi panjang. Jadi sudutnya itu akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat ya. Ini persegi dengan persegi panjang sama ya. Ini kan persegi ya, persegi panjang ya. Sudut ini membentuk sudut siku-siku. Yang ini membentuk sudut siku-siku. Ini membentuk sudut siku-siku. Ya. Jadi persegi akan membentuk sudut siku-siku. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk materi matematika kali ini bisa kita sudahi atau kita selesaikan di sini. Dan Bapak mohon kepada kalian yang belum memunculkan videonya, tolong dimunculkan dulu, ya.
Ya, Banu, oke, Raihana, Jikri sudah, Desa sudah, Desa, Sahnas, Nafisa, ya, Raihana, oke. Sahnas, gimana? Fatih, oke. Ini Bapak agak antara Sahnas sama siapa ya? Oke ya. Sana sudah, oke ya, yang ada aja ya nggak apa-apa ya. Kita Bapak ambil buat laporan aja ya. Oke, berarti udah. Nah, 1, 2, 3. Oke. Ya, Bapak ambil lewat ini aja. Satu, dua. Ternyata sudah full, jadi screenshotnya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan Google Meet kali ini. Bapak ucapkan untuk tugasnya adalah kalian mengerjakan halaman 53 buku MPA ya, nomor 33 sampai nomor 40. Oke ya. Mau nanya. Iya, kenapa? Ciki? Nanti ada HW gak, Pak? Ada pelajaran HW? Oh ya, ada. Nanti untuk jam 11 kita ada HW atau Isbulwaton ya. Materinya berupa prakarya ya, membuat prakarya. Kemarin sudah Bapak share alat dan bahan yang kalian yang dibutuhkan untuk prakarya itu ya. Nanti juga Bapak akan berikan link HW ke kalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tugasnya tulis di buku tulis enggak, Pak? Oke. Tugasnya kalian tulis di buku tulis, kemudian dikirim ke Bapak ya. Kalau memang di meja belajar tidak bisa dikirim ke WA Bapak. Oke? Apa? Oke ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tito. Assalamualaikum Pak Tito.